Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di mata kuliah Bahasa Indonesia, kita akan membahas tentang kalimat efektif dalam penulisan akademik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, yang pertama ini mengapa kalimat efektif ini menjadi penting? Karena di kehidupan sehari-hari maupun di dunia akademik, ini nantinya akan mencegah kita dalam salah tafsir ketika berbicara, ketika dalam percakapan, ketika menyampaikan pesan. Kemudian di dalam laporan, kalimat efektif ini sebagai bentuk profesionalitas, yang mana ini nantinya akan mudah dipahami oleh pembaca, serta meningkatkan kredibilitas kita sebagai penulis. Lanjut ke contoh kalimat yang ambigu atau membingungkan. Jadi yang pertama ini ada dijual rumah makan. Jadi sebenarnya yang membingungkan karena ada dua arti. Yang pertama ini apakah yang dijual ini rumahnya atau tempat makannya. Kemudian yang kedua mahasiswa dimakan dosen. Jadi harusnya maksudnya itu mahasiswa makan bersama dosen. Jadi ketika kita kekurangan kata ataupun kekurangan tanda baca ini nantinya dapat membuat kalimat itu menjadi ambigu sehingga salah arti atau salah tafsir, sehingga nantinya bisa terjadi kesalahpahaman antara penyampaian maupun penerimanya. Kemudian ada juga kalimat tidak efektif ini bisa menimbulkan salah paham. Ya, jadi bukan hanya salah paham tapi menimbulkan kesan yang lucu seperti yang kita bahas contoh sebelumnya. Lalu contoh sederhana ini menunjukkan bahwa salah susun ini baik itu tanda baca maupun penempatan kata yang kurang tepat ini dapat menimbulkan tafsir yang berbeda. Jadi dalam dunia kerja kesalahan seperti ini bisa menimbulkan masalah serius karena menyangkut orang banyak. Lalu apa itu kalimat efektif? Tadi kita sudah bicara mengapa kalimat efektif itu menjadi penting, kemudian apa sih yang membuat kalimat itu menjadi satu kalimat ambigu. Sekarang kalimat efektif ini itu kalimat yang disusun sesuai kaidah bahasa Indonesia menggunakan kata yang tepat, hemat, logis, dan tidak ambigu. Berarti kata-katanya ini singkat, padat, jelas, tidak bertele-tele. Jadi apa arti dari tidak efektif ini? Contohnya, pada saat sekarang ini kami sedang melaksanakan praktikum kimia yang mana praktikum tersebut dilaksanakan di laboratorium. Kenapa menjadi tidak efektif? Karena pada saat sekarang ini, pada saat itu sudah mewakili kata sekarang. Kemudian jika kita lihat di sini, kami sedang melaksanakan, itu cukup dengan kami melaksanakan. Sedang, karena melaksanakan itu berarti kita sedang melakukan kegiatan, jadi tidak perlu ditambahkan kata sedang. Praktikum kimia di laboratorium. Cukup sampai di situ, tidak perlu disebutkan yang mana praktikum tersebut dilaksanakan di laboratorium, karena sebelumnya sudah disebutkan. Lanjut ke ciri-ciri kalimat efektif. Jadi yang pertama ini ada kesepadanan, kesejajaran, kehematan, kecermatan, dan kelogisan. Nah, kesepadanan ini jadi kita harus memiliki subjek dan predikat yang jelas agar menghindari salah tafsir tadi. Kemudian kesejajaran ini bentuk kata yang tersusun SPOK ya. Kehematan tidak menggunakan kata ulang yang berlebihan. Jadi pengulangan kata itu dipangkas agar efektif. Kemudian kecermatan ini tidak menimbulkan makna ganda, jadi tidak menyebabkan kalimat tersebut ambigu. Dan yang terakhir kelogisan. Jadi kalimat efektif ini harus sesuai dengan nalar atau sesuai artinya kalimat efektif ini harus masuk akal gitu. Seperti tadi kan ada yang
mahasiswa dimakan dosen, itu kan tidak sesuai dengan nalar karena tidak efektif. Tidak efektifnya apa? Karena kurangnya kata, atau bisa juga karena kurangnya tanda baca seperti koma pada kalimat, sehingga itu dapat menimbulkan kalimat itu menjadi ambigu. Kemudian ini contohnya saja ya, kesepadanan ini yang sedang berdiri mahasiswa. Nah, yang benar itu mahasiswa sedang berdiri. Begitu juga dan kesejajaran, kemudian kehematan. Di sini ada contohnya masing-masing, dapat kita lihat sama-sama. Oke, masih ada ini kecermatan. Budi melihat Sinta dengan teropong. Nah, jadi di sini karena kurangnya tanda baca koma ya. Jadi apakah memang Budi ini melihat Sinta dengan teropong, atau Budi melihat itu Sinta sedang menggunakan teropong? Itu menjadi ambigu. Maka dari itu harus diberikan tanda baca seperti dengan teropong Budi melihat Sinta. Oke, kelogisan di sini kita ada contoh kalimat, saya sudah makan nasi 2 piring, tetapi perut masih kosong. Jadi yang benar itu saya sudah makan nasi 2 piring, tetapi masih merasa lapar. Gitu. Walaupun mungkin kita sehari-hari seringnya bilang contoh kalimat yang pertama ya, tapi sebenarnya itu tidak efektif ya teman-teman. Bisa dikoreksi ke depannya jika sedang ngobrol sama teman-temannya. Itu ketika kita masih lapar atau masih ngerasa perutnya kosong, gunakanlah kalimat yang contoh kalimat yang kedua. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada contoh latihan perbaikan kalimat. Mungkin teman-teman bisa latihan di rumah ya. Ada 3 contoh. Yang pertama ini, pada saat praktikum mahasiswa harus membawa alat tulis, jas laboratorium, dan juga harus membawa laporan praktikum. Silakan dikoreksi yang mana bagian yang tidak efektif dan dibuat kalimat efektifnya. Sama dengan hal nomor 2, nomor 3 ini juga ada kata-kata yang tidak efektif pada kalimat tersebut. Nah, ini juga ada beberapa contoh kalimat efektif ya. Jadi ada benar, ada salah. Yang pertama, hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menunjukkan adanya peningkatan kadar oksigen. Yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kadar oksigen. Jadi, kalimat efektif yang benar itu ada di sebelah kanan. Karena yang sebelah kiri ini boros kata, artinya tidak hemat, sehingga itu bisa kita katakan kalimat tersebut tidak efektif. Karena dapat disimpulkan itu sudah merujuk ke menunjukkan, jadi cukup menunjukkan saja menggunakan katanya. Oke, kemudian untuk contoh yang kedua, ini ada untuk bisa mengetahui kadar air, maka digunakan metode oven. Yang kedua, kadar air diketahui dengan metode oven. Jadi cukup kelihatan signifikan menurut saya ya contohnya. Yang mana benar dan salah ini teman-teman bisa latihan untuk memilih mana kalimat yang efektif, mana yang tidak efektif. Jadi bisa ditulis benar atau salah. Kita bisa lanjut ke kalimat ambigu. Nah, di sini dosen melihat mahasiswa dengan kacamata. Kalimat ambigu ini, jadi bisa kita lihat di sini. Yang benar ini, apakah dosen melihat mahasiswa itu memakai kacamata, atau dosen melihat mahasiswanya itu menggunakan kacamata si dosen itu, gitu ya. Jadi ada dua kalimat yang memungkinkan gitu. Nah, ini ya. Jadi bisa berarti dosen memakai kacamata atau dosen melihat mahasiswa yang membawa kacamata. Yang kedua, saya membaca buku adik. Jadi bisa jadi buku ini milik adik atau buku yang dia baca ini tentang adik. Oke, jadi kita bahas di sini kesalahan umum di laporan praktikum. Tadi kita sudah bahas mungkin untuk kepercakapan, kemudian dalam sehari-hari. Sekarang kita bahas ke laporan praktikum. Jadi kalimat terlalu panjang.
Contohnya, pada praktikum ini yang bertujuan untuk mengetahui kadar protein yang mana dilaksanakan di laboratorium kimia, yang mana hasilnya untuk dibandingkan dengan teori. Itu terlalu panjang. Di praktikum ini bertujuan mengetahui kadar protein bla 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 bla. Sehingga nantinya laporan praktikum itu mudah dibaca, dipahami oleh pembaca. Kita yang menyampaikannya itu tersampaikan maknanya. Karena kalau panjang ini mungkin di beberapa kampus ataupun mahasiswa ya, ini sering terjadi. Kenapa? Biar laporannya itu terkesan panjang. Padahal itu menjadi tidak efektif kalimatnya. Itu menjadikan laporan tersebut kesalahan yang umum sebenarnya. Padahal kita bisa lebih efektif untuk membuat kalimat agar mudah dipahami. Ada juga kalimat tanpa subjek jelas. Ini ada contoh, dilakukan pengukuran pH dengan pH meter. Jadi siapa yang mengukur? Atau mahasiswa, atau laboran, atau juga dosen. Jadi silakan ditambahkan SPOK di setiap kalimatnya agar jelas siapa, apa, jadi subjeknya apa, objeknya apa, perlakuannya apa, seperti itu ya. Ada juga di sini bahasa chat versus bahasa akademik. Mungkin kalau teman-teman sering chat di WA, biasanya nggak formal ya. Itu artinya, contohnya ini ada, bro tolong cek hasil lab besok ya, semoga fix. Nggak formal, kemudian kalimatnya juga disingkat-singkat. Nah, kalau bahasa akademik ini harus formal sesuai EYD, kemudian juga tidak ada yang disingkat-singkat. Contohnya ada di laporan akademik, hasil laboratorium diperiksa kembali pada hari berikutnya untuk memastikan keakuratan data. Oke. Ada contoh juga ini di kalimat efektif di dunia kerja. Misalnya kita sedang berhalangan hadir, jadi kita bisa chat WA ataupun surat. Itu contohnya, dengan surat ini saya ingin mengajukan permohonan izin tidak masuk kerja pada tanggal 12 Januari dikarenakan bla bla bla. Nah, ada juga contoh yang tidak efektifnya. Di sini saya mengajukan izin tidak masuk kerja pada 12 Januari 2025 karena ada urusan keluarga penting. Jadi itu tidak efektif ya. Jadi memang harus formal, kemudian kita juga kesannya tidak memikirkan kepentingan sendiri gitu. Oke, di sini ada tips menulis kalimat efektif. Jadi yang pertama, gunakan kata seperlunya, hindari pengulangan. Kemudian yang kedua, susun SPOK, yaitu subjek, predikat, objek dengan jelas agar mudah dipahami. Lalu hindari bahasa gaul dalam laporan akademik, periksa kembali kalimat apakah singkat, jelas, dan logis. Dan terakhir, baca ulang apakah bisa dipahami orang lain dalam sekali baca. Jadi kita harus memahami kalimat kita dulu sebelum orang lain yang memahami dan membaca apa yang kita tulis. Sebagai penutup di sini, kalimat efektif harus singkat, jelas, logis, dan tidak ambigu. Itu sudah harga mati untuk kalimat efektif ya. Kemudian di dunia akademik, kalimat efektif ini membuat laporan lebih mudah dipahami. Jadi kadang-kadang ada kalimat-kalimat akademik itu yang mungkin bahasanya terlalu tinggi. Itu agak sulit dipahami gitu ya, bukan karena kalimatnya tidak efektif. Mungkin literasi kita yang kurang. Jadi yang pertama itu memang harus kalimatnya efektif dulu agar pembaca memahami apa yang kita ingin sampaikan. Dan yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, kalimat efektif ini mencegah dari salah paham, kemudian membuat komunikasi lebih lancar. Baik, sekian dari materi untuk kalimat efektif pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.